Halo, ketemu lagi bersama aku Vira Kania Arman. Dan di video kali ini aku bakal share pengalaman aku gimana sih berapa biaya hidup untuk tinggal di Belanda. Nah, buat kalian yang dapat beasiswa LPDP maupun Stunet, gak usah khawatir karena uang bulanan yang bakal kalian dapat itu lebih dari cukup untuk bisa tinggal di sini. Sedangkan buat teman-teman yang self funding atau biaya orang tua atau biaya dari tabungan sendiri, kalian perlu simak baik-baik. Nah, sebenarnya kalau dari pemerintah Belanda sendiri mensyaratkan bahwa student itu harus punya uang minimal 900 euro per month atau sekitar 13,5 juta per bulan. Yang ini buat single loh ya, tapi kalau buat yang sudah berkeluarga dan misalnya kalian mau bawa istri atau suami dan atau anak, minimal kalian harus membawa sekitar 1.400 euro per month. Nah, sekarang aku mau ngebahas salah satunya yaitu tentang biaya akomodasi. Kalau buat student akan lebih simple dan murah kalau kalian memilih akomodasi yang ditawarkan oleh kampus atau universitas. Karena biasanya itu udah all include sama listrik, gas, air, terus juga biasanya udah all include sama internet. Sedangkan kalau kalian seperti aku dan Rivo, ini kebetulan kita apartemennya buat non-student, jadi kita harus ngurus sendiri pajak air, pajak sampah, terus juga listrik, air, dan masang internet sendiri juga buat TV kabel. Nah, jadi itu makanya kenapa kalau buat kalian yang stay cuma 1-2 tahun aku sih lebih menyarankan untuk bisa pakai akomodasi dari kampus atau universitas. Sekarang aku mau ngebahas akomodasi untuk di Amsterdam sendiri loh ya. Jadi Amsterdam dibandingin dengan kota-kota lain seperti di Den Haag atau di Groningen atau di Eindhoven itu harganya memang sedikit lebih mahal. Contohnya nih, VU sendiri menawarkan 3 tipe akomodasi untuk studentnya. Yang pertama adalah yang paling murah nih, jadi private bedroom tapi semuanya sharing, antara lain sharing kitchen sama sharing bathroom. Nah, ini harganya lumayan murah, jadi per bulannya sekitar 330 sampai dengan 390 euro per month. Ini average-nya biasanya sih 350 euro per month. Dan yang tipe yang kedua adalah private bedroom, private bathroom, tapi sharing kitchen. Nah, sharing kitchennya buat berapa orang sih? Bisa 5, 7, atau sampai 12 orang. Dan ini termasuk yang di middle ya, jadi start dari harganya per bulan itu 400 sampai dengan 700 euro per month. Average price-nya sekitar 408 euro per month. Nah, ada lagi yang lebih eksklusif yaitu yang all-in private. Jadi private bathroom, bedroom, dan juga punya a little kitchen. Nah, ini harganya agak lebih mahal tentu saja. Jadi sekitar 550 sampai dengan 800 euro per month dengan average-nya biasanya 600 euro per month. Ini harganya depends on location, facility, terus dia apartemennya baru atau enggak dan sebagainya. Nah, akomodasi udah selesai, sekarang aku masuk yang kedua, yaitu grocery shopping alias belanja buat bulanan, kayak belanja buat bahan makanan yang buat kita biasa masak ya. Dan menurut temen aku yang salah satunya yang single, dia biasanya menghabiskan sekitar 80 sampai 100 euro per month. Jadi, tapi itu juga dengan cara kalau 80 euro itu berarti dia kadang-kadang makannya sehari cuma 2 kali, terus lebih sering makan kebab dibandingin masak dan sebagainya. Nah, tapi kalau buat aku sendiri biasanya untuk satu orang ya sekitar 100 sampai 150 kalau lagi boros banget. Semakin hemat kamu, semakin sering masak kamu, berarti pengeluaran kamu per bulan akan semakin sedikit gitu. Biasanya kalau untuk beras, contohnya nih aku ngomongin beras nih ya. Beras di sini 4,5 kilo kira-kira harganya 9 euro. Itu yang tipikal beras dari Thailand. Terus kalau misalnya kita pengen makan buat sarapan, roti croissant dari supermarket misalnya itu harganya sekitar 1,5 euro. Terus berbelanja di mana aja sih? Berbelanja itu macam-macam. Ada di Jumbo, ada di AHA, ada di Aldi atau Lidl kalau mau yang lebih murah. Nah, sekarang masuk yang ketiga yaitu transportation cost. Ini sebenarnya tergantung lagi dari mobility kamu. Biasanya kalau kita mau nyewa sepeda, kita bisa 50 sampai 100 euro untuk satu sepeda. Tapi untuk public transport biasanya per bulan itu sekitar 40 sampai 100 euro. Yang selanjutnya yaitu tentang insurance. Aku pakai Aon Basic Student
insurance itu harganya 40 euro per month, dan itu udah di cover sama Stunet, jadi itu di luar dari uang bulanan aku. Tapi kalau beasiswa lain mungkin kamu harus ngecek lagi apakah itu termasuk uang bulanan atau mereka sudah membayarkannya terpisah. Tapi ada juga sih sebenarnya Aon Insurance aku ini adalah yang termasuk yang termurah. Jadi ada juga yang lebih mahal, mau 100 euro per month juga ada gitu. Yang selanjutnya adalah telecommunication atau internet. Kita di sini pasti nggak bisa lepas dari internet dan paket data. Jadi kalau aku mau kasih tahu, kamu cek dulu private apartment biasanya kadang-kadang nggak include. Kayak dulu aku pernah tinggal di Groningen, aku harus masang internet sendiri, dan itu harganya sekitar 30 euro per month untuk 30 megabyte per second. Jadi kan kenceng banget, beda banget sama di Indonesia kali ya. Nah, tapi kalau aku sama Rivo kebetulan karena kita butuh TV juga, jadi kita paket TV sama internet itu sekitar 46 euro dengan kecepatan 40 Mbps. Dan kalau untuk HP nih contohnya macam-macam sih, ada pilihannya, ada T-Mobile atau mau Vodafone atau KPN. KPN tuh kayak Telkomselnya Indonesia gitu. Nah, itu paketnya macam-macam, tapi rata-rata 10 euro itu bisa dapat 1,2 GB atau 15 euro itu bisa 2 GB. Dan kita bisa free roaming seluruh EU. Jadi kalau kamu jalan-jalan ke Paris, ke Belgia, pasti tetap pakai data yang sekarang. Yang selanjutnya adalah tentang buku. Di sini kan sangat menjunjung tinggi sekali dengan hak cipta ya, jadi kita nggak bisa dengan gampang menemukan buku fotokopian. Jadi ini juga kamu harus menyisihkan uang jajan kamu untuk beli buku textbook yang harus kamu gunakan di kampus. Biasanya harganya macam-macam sih, antara 35 sampai 80 euro. Tips untuk lebih murahnya lagi, kamu bisa tanya kakak kelas, siapa tahu dia menjual bukunya yang sudah tidak terpakai, atau kamu juga bisa cek di Amazon dan online bookstores lainnya. Nah, yang terakhir adalah tentang entertainment and lifestyle. Ini sangat mempengaruhi pengeluaran kamu per bulan, karena ya tergantung kamu suka nonton apa enggak. Kalau nonton biasanya sekali nonton itu 8,5 euro, itu udah pakai student discount. Kalau nggak diskon bisa 10 euroan. Terus kalau mau belanja, di sini sebenarnya ada H&M, ada Zara. Kan kita setiap 4 bulan ganti musim nih, pasti pengen banget punya baju-baju baru. Jadi saran aku adalah kamu juga bisa belanja di Primark. Kalian bisa cek di Primark, itu harganya murah-murah dan stylish juga. Terus untuk jajan di luar, restoran Cina atau Indonesia itu biasanya punya paket nasi rames gitu. Biasanya mulainya dari harga 6 euro sampai 9,5 euro. Itu bisa campuran 1 nasi, 2 sayur, 2 daging dan sebagainya. Terus untuk snack-snack di pinggir jalan kayak misalnya patat atau french fries-nya Belanda atau doner kebab, itu harganya biasanya sekitar 4 euroan. Kalau kamu suka Starbucks, di sini juga ada, harganya sekitar 4 euroan. Terus kalau pengen chat time yang kayak pearl milk tea gitu, kamu juga bisa dapetin dengan harga sekitar 3,5 euro. Nah, mungkin itu aja, sekian dari berbagai macam pengeluaran yang bisa kamu akan hadapi di sini. Biaya per bulannya mungkin ya paling minimal 900 euro. Kalau ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk thumbs up. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan lagi, kalian bisa komen di bawah, nanti biasanya aku suka bales. Dan kalau misalnya kalian ada request tentang video lainnya, jangan lupa juga request di bawah juga bisa. Oke, sekian dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah!